jelaskan di sini ada lembar kerja 2.1, yakni pengalaman saat di bangku sekolah. Yang pertama, apa yang dapat saya banggakan dari sekolah saya? 1. Sekolah unggulan berprestasi di akademik maupun non-akademik. 2. Predikat adiwiyata nasional, lingkungan asri, rindang, dan bersih. 3. Ada program TOEFL setiap Jumat sore dan itu wajib untuk bekal masa depan. Dan yang keempat, banyak alumni sukses di PTN favorit dan dunia kerja. Serta 5. Guru-guru humanis dekat dengan siswa, terutama bapak guru matematika dan PA. Yang kedua, seberapa puas saya terhadap iklim atau kondisi di sekolah saya? Saya sangat puas karena yang pertama program akademik kuat, yakni ada TOEFL dan bimbingan OSN setiap minggunya. Yang kedua, ekstrakurikuler beragam sesuai minat siswa. Dan yang ketiga, kantin kejujuran menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Yang keempat, lingkungan asri, bersih, dan adiwiyata nasional. Yang kelima, hubungan guru dan siswa sangat baik dan selalu memotivasi. Yang ketiga, apakah guru dan murid memiliki performansi yang baik? Apakah mereka antusias dan berprestasi? 1. Guru mengajar dengan semangat, kreatif, dan membimbing dengan antusias. 2. Murid antusias dan berprestasi di berbagai lomba, yakni akademik dan non-akademik. Yang ketiga, aktif dalam program tambahan seperti TOEFL setiap Jumat sore. Yang keempat, dukungan guru dan semangat siswa menciptakan suasana belajar yang positif dan produktif. Lalu pertanyaan yang keempat, apakah sering terjadi konflik di sekolah saya? Selama saya bersekolah, saya tidak pernah menemukan konflik yang berarti. Suasana sekolah itu sangat harmonis dan kondusif untuk pembelajaran. 5. Apa yang membuat komunitas sekolah menjadi bersatu? Yang pertama, pastinya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada hubungan harmonis antara guru dan murid. Yang kedua, tujuan bersama untuk berprestasi. Yang ketiga, budaya sekolah yang positif. 4. Kerjasama yang baik. Dan yang kelima, lingkungan nyaman dan minim konflik. 6. Apa yang membuat saya bangga atas komunitas sekolah saya? Pastinya di sana banyak ada semangat untuk terus berprestasi, banyak program akademik maupun non-akademik, serta lingkungan yang humanis, bersih, nyaman, dan kondusif untuk belajar. Yang ketujuh, bagaimanakah peran guru teladan terhadap terbentuknya lingkungan sekolah yang suportif dan kompak? Yang pertama, menurut saya adalah guru itu wajib memberi contoh sikap yang baik seperti disiplin, jujur, sabar, dan peduli. Yang kedua, guru itu dapat merangkul semua siswanya tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, guru itu dapat mendengarkan dan selalu memberi motivasi saat siswa mengalami kesulitan. Yang terakhir, guru teladan membuat siswa termotivasi, saling mendukung sehingga tercipta lingkungan sekolah yang suportif, kompak, dan harmonis. Persilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional dalam konteks guru profesional sebagai teladan. Di sini ada kasus yaitu amplop putih dan keputusan penuh empati. Di sini kami memiliki 6 langkah. Yang pertama yaitu seorang murid terisak melapor kehilangan uang SPP dalam amplop putih. Kemudian yang kedua, guru meminta siswa berdiri dan menggeledah peserta satu persatu secara bergiliran. Kemudian yang ketiga, ditemukan amplop pada seorang murid guru dan menegur secara pribadi. Nah, jangan diulangi lagi ya. Kemudian yang keempat, penggeledahan tetap dilanjutkan sampai murid terakhir. Kemudian yang kelima, guru mengabarkan bahwa amplop ditemukan di bawah meja murid yang kehilangan, semua lega dan tidak ada pembulian. Kemudian yang keenam, 20 tahun berlalu, murid yang dulu berbuat salah kembali dan berterima kasih kepada gurunya. Inti dari keteladanan guru yaitu yang pertama, empati, memahami perasaan murid, tidak langsung mengumumkan bahwa emang amplop itu dicuri. Kemudian yang kedua, pengendalian diri, tidak marah, mengutamakan kepedulian kebaikan murid. Kemudian yang ketiga, keputusan bertanggung jawab, menjaga harga diri murid di masa depannya. Kemudian diskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan keputusan dan sikap yang diambil oleh guru? Di sini kami menjawab kurang setuju dengan penggeledahan di depan kelas karena dapat membuat murid tidak nyaman, tertekan, dan malu. Kemudian sangat setujunya dengan sikap guru setelah menemukan pelaku, yaitu tidak memarahi, tidak mempermalukan, dan menegur secara halus dan pribadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sikap seperti ini berlaku mutlak untuk semua kondisi murid? Jawabannya yaitu tidak. Setiap murid memiliki latar belakang, kondisi psikologis, dan karakter yang berbeda.
Kemudian guru perlu menyesuaikan pendekatan dengan kondisi murid seperti pelanggaran pertama atau berulang, kemudian penyebab pelanggaran, kemudian yang ketiga kondisi emosional murid saat itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu sikap seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan bila berada pada posisi guru tersebut. Sikap yang kami lakukan yaitu menggeledah secara personal di ruangan tertutup untuk menjaga privasi murid. Kemudian setelah menemukan pelaku, tetap berbicara pribadi, tidak menghakimi, dan memberi kesempatan murid untuk memperbaiki diri tanpa rasa malu di depan umum. Kemudian pertanyaan yang keempat, keteladanan seperti apa yang dicontohkan oleh guru tersebut, hubungkan dengan konsep PSY pada contoh keteladanan yang dimaksud. Di sini guru menunjukkan keteladanan berupa empati, pengendalian diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini selaras dengan konsep PSE yaitu kesadaran diri dan manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Kemudian, mengapa guru memerlukan pembelajaran sosial emosional PSE ini? Yang pertama yaitu kepedulian atau caring relationship sebagai dasar pembelajaran. Kemudian yang kedua, emosi mempengaruhi suasana belajar dan menerima layaknya dan layanan BK. Kemudian yang ketiga, tujuan dan pemecahan masalah mengarahkan dan memotivasi. Terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai pertanyaan pemahaman 1 akan dijelaskan oleh Rika Damayanti. Silahkan. Oke, baik, untuk pertanyaan pemahaman 1. Yang pertama itu, apa fungsi dari kompetensi IMCC secara umum? Nah, jadi IMCC ini berfungsi sebagai kerangka kompetensi sosial emosional yang membantu guru menciptakan proses pembelajaran yang positif dan kondusif di kelas. Nah, jadi di sini akan membantu guru memahami perasaan serta kondisi murid secara lebih mendalam. Selanjutnya, melatih guru agar tetap tenang dan sadar diri ketika menghadapi situasi pembelajaran yang tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Kemudian, membentuk sikap peduli guru terhadap murid tanpa harus larut secara berlebihan dalam permasalahan yang dihadapi. Kemudian, yang kedua, mengapa penting bagi guru untuk memahami dan menerapkan IMCC? IMCC ini penting untuk dipahami dan diterapkan oleh guru karena mampu membangun situasi belajar yang positif di kelas. Dengan empati, guru lebih peka memahami perasaan muridnya. Kemudian dengan mindfulness, guru mampu mengendalikan diri dan tetap tenang saat menghadapi masalah di kelas. Kemudian dengan kompanisme, guru bisa peduli terhadap murid tanpa mengalami tekanan emosi yang berlebihan. Nah, kemudian yang ketiga, hal-hal apa saja yang sudah Anda ketahui sebelumnya tentang 4 kompetensi IMCC ini. Nah, yang pertama itu saya sudah mengenal empati sebagai kemampuan memahami perasaan orang lain. Yang kedua, saya sudah mengenal compassion sebagai sikap peduli atau bela rasa termasuk terhadap diri sendiri. Kemudian saya belum mengetahui bahwa mindfulness dapat ditunjukkan melalui latihan pernapasan atau meditasi untuk menenangkan diri. Kemudian untuk hal-hal baru yang Anda pelajari dari video yang berupa link YouTube yang diberikan sebelumnya, yang pertama menunjukkan bahwa bentuk nyata empati guru di kelas bukan sekedar teori. Kemudian membantu saya sadar bahwa bela rasa juga perlu diarahkan pada diri sendiri dan guru perlu mengenali keterbatasannya. Kemudian memberikan gambaran bagaimana guru dapat menghayati dan menyadari secara utuh peran profesi serta kondisi sekitarnya. Kemudian apa hal-hal yang ingin Anda pelajari lebih lanjut berkenaan dengan konsep IMCC ini? Yang pertama, cara penerapannya secara langsung di kelas, terutama bagaimana guru dapat menyeimbangkan keempat kompetensi ini secara bersamaan tanpa mengabaikan salah satunya. Yang kedua, teknik-teknik mindfulness selain yang telah dipelajari serta cara melatihnya secara konsisten di tengah kesibukan mengajar. Yang ketiga, cara guru menjaga batasan emosional dalam menerapkan compassion agar tetap peduli terhadap murid tanpa mengalami kelelahan emosional. Kemudian yang keenam, apa yang bisa Anda simpulkan sebagai mahasiswa? Nah, jadi kami sebagai mahasiswa PPG, IMCC ini adalah kerangka kompetensi sosial emosional yang penting dikuasai oleh calon guru. Kemudian empati melatih kepekaan terhadap perasaan murid, mindfulness melatih
dan ketenangan diri. Nah, itulah keempatnya perlu diterapkan secara seimbang agar pembelajaran berjalan positif dan sehat. Menjadi guru tidak hanya membutuhkan kemampuan akademik saja, tetapi juga kematangan sosial emosional. Selanjutnya, untuk pertanyaan pemahaman yang kedua, yang pertama, mengapa ketika guru memiliki kemampuan sosial emosional yang baik dapat menjadi agen perubahan di sekolah? Nah, karena guru mampu mengelola emosi dan stres sehingga tercipta suasana kelas yang aman dan nyaman. Yang kedua, sikap sabar dan peduli yang ditunjukkan menjadi teladan bagi muridnya nanti. Kemudian, kepekaan sosial membuat guru memperlakukan murid secara adil sesuai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, mampu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan rekan kerja. Dan yang terakhir, perubahan di sekolah lebih ditentukan oleh kualitas hubungan antar manusia dan guru akan menjadi fondasinya. Yang kedua, seberapa penting keterampilan sosial dalam proses pembelajaran atau satuan layanan BK, apakah fungsinya? Yang pertama, keterampilan sosial sangat penting karena menjadi dasar terbentuknya relasi yang sehat antar guru BK, konselor, dan siswa. Kemudian menciptakan iklim atau suasana belajar yang aktif, kolaboratif, di mana siswa merasa dihargai sehingga lebih berani bertanya dan berdiskusi. Nah, yang ketiga, apa yang bisa Anda simpulkan dari dua materi ini? Dari dua materi ini, kami menyimpulkan bahwa peran guru sebagai agen perubahan berkaitan erat dengan kompetensi IMCC. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai karakteristik guru sebagai teladan akan dijelaskan oleh Eka Nurmalisa. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik guru sebagai teladan, yaitu yang pertama, tantangan menjadi teladan dalam aspek sosial emosional. Tantangan yang sering dihadapi guru yaitu yang pertama, menghadapi murid dengan karakter, latar belakang, dan kemampuan yang beragam. Yang kedua, mengendalikan emosi ketika menghadapi murid yang sulit diatur atau yang melakukan pelanggaran. Yang ketiga, menjadi panutan dalam bertindak dan berperilaku. Dan yang terakhir, membangun hubungan yang baik dengan orang tua dan rekan sejawat meskipun terdapat perbedaan pendapat. Yang kedua yaitu strategi meningkatkan kompetensi sebagai guru teladan. Di sini ada yang pertama, refleksi diri secara rutin, mengevaluasi sikap, perilaku, dan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Kemudian yang kedua, kembangkan 5 kompetensi sosial emosional atau KSE, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, ikuti pelatihan dan komunitas belajar. Yang pertama, mengikuti pelatihan, seminar, dan komunitas belajar guru untuk meningkatkan kompetensi profesional maupun sosial emosional. Kemudian yang keempat, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Di sini bisa membaca literatur, memanfaatkan teknologi pendidikan, dan terus mengembangkan diri sesuai perkembangan zaman. Dan yang terakhir, terapkan budaya positif di kelas, yaitu memberi penghargaan, menerapkan disiplin positif, dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di sini apakah saya siap mengatasi tantangan ini? Yaitu sebagai calon guru profesional, saya akan terus mengembangkan kemampuan sosial emosional melalui refleksi diri, belajar mengelola emosi, meningkatkan empati, serta membiasakan komunikasi yang santun. Contoh kasus nyata yaitu pada saat PPL di salah satu SD di Palembang, terdapat murid yang sering mengganggu temannya saat pembelajaran. Saya tidak langsung memarahinya di depan kelas, tetapi mengajaknya berbicara secara pribadi setelah pembelajaran. Saya mendengarkan alasan pelakunya, memberi kesempatan menyampaikan perasaannya, lalu bersama-sama menyepakati aturan kelas. Pendekatan empati membuatnya lebih terbuka, dan pengalaman ini menunjukkan bahwa pengabdian emosi dan komunikasi yang baik lebih efektif daripada hukuman semata. Kemudian ada ketiga pertanyaan, yaitu bagaimana sekolah dapat mendukung guru menjadi teladan. Yang pertama yaitu menciptakan budaya sekolah yang positif. Yang kedua itu menyelenggarakan pelatihan PSE. Yang ketiga, fasilitas refleksi dan berbagai praktik baik. Kemudian yang keempat, berikan apresiasi. Dan yang terakhir, ciptakan budaya saling mendukung. Kemudian yang keempat, pengaruh pembelajaran sosial emosional terhadap guru teladan. Pembelajaran sosial emosional atau PSE berperan penting dalam membentuk karakter guru, karena tidak hanya berfokus pada kemampuan mengajar, tetapi juga pada kualitas pribadi guru dalam berinteraksi dengan murid dan lingkungan sekolahnya.
Kemudian, melalui PSE, guru mampu yang pertama mengenali emosi diri, kemudian yang kedua mengelola stres dengan baik, yang ketiga memahami perasaan orang lain atau dapat berempati, yang keempat membangun hubungan yang sehat, dan yang kelima mengambil keputusan secara bijak. Lalu dampak pada karakter gurunya, guru menjadi sosok yang sabar, empati, jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan mampu menjadi teladan bagi murid. Dan yang terakhir, dampak pada murid dan pembelajaran, yaitu murid merasa dihargai, didengarkan, dan termotivasi untuk meneladani perilaku positif guru. Suasana belajar pun menjadi aman, inklusif, dan menyenangkan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga tentang guru teladan, merupakan agen perubahan inspirasi dari Laskar Pelangi. Di sini refleksi film untuk menguatkan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama ada situasi di sekolah dalam film Laskar Pelangi. Yang pertama ada pertanyaan hal penting yang muncul di pikiran Anda saat pertama kali menonton atau teringat pada film Laskar Pelangi apa? Yang pertama yaitu semangat gurunya dalam mengajar meskipun dengan fasilitas yang sangat terbatas. Kedua, dedikasi serta pengorbanan guru yang mengutamakan kepentingan pendidikan muridnya. Kemudian, hubungan yang hangat antara guru dan murid yang dibangun melalui kasih sayang, kepercayaan, serta penghargaan. Kemudian, pendidikan tidak ditentukan oleh kemewahan fasilitas, namun oleh kualitas guru dan semangat belajarnya. Dan guru mampu membangkitkan harapan, mimpi, dan kepercayaan diri dari murid. Kemudian, yang kedua, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut bila dikaitkan dengan karakteristik guru sebagai teladan, yaitu mengajar dengan hati dan penuh kasih sayang, memiliki empati terhadap kondisi murid, menjadi pribadi yang sabar, tangguh, dan juga serta pantang menyerah. Lalu mampu memotivasi murid agar percaya diri, menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, disiplin, dan gotong royong, dan menyediakan keterbatasan sebagai tantangan untuk berinovasi, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Dan yang ketiga, alternatif film lain yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan apa? Yaitu alternatif film yang dimaksud seperti Negeri Lima Menara ataupun juga Sekolah Rimba. Kemudian yang keempat, sampaikan hal apa yang bisa Anda pelajari dari peristiwa pada kedua film tersebut. Bagaimana perilaku guru sebagai agen perubahan dihubungkan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, di film Negeri Lima Menara mengajarkan pentingnya pendidikan karakter, kedisiplinan, kerja keras, semangat belajar, persahabatan, serta keyakinan terhadap cita-cita melalui prinsip manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Kemudian, film Sekolah Rimba menunjukkan bahwa setiap anak berhak mendapat pendidikan tanpa memandang kondisi sosial, ekonomi, maupun tempat tinggal. Dan yang ketiga, guru dapat menerapkan PSE dengan menumbuhkan kesadaran diri, melatih pengendalian diri, mengembangkan empati dan kerjasama, membiasakan komunikasi yang saling menghargai, serta melatih pengembangan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, mungkin itu saja yang